Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Dia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang apa ya? Mari kita lihat. Menulis teks prosedur. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar apa itu teks prosedur, tujuannya, ciri-ciri, dan contoh-contohnya, maka kali ini kita akan membahas tentang menulis teks prosedur. Nah, kalian masih ingat kan apa itu teks prosedur dari pertemuan sebelumnya? Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan, langkah, cara dalam melakukan atau membuat sesuatu. Apa tujuannya? Masihkah kalian ingat? Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui atau memahami bagaimana cara mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, setelah kita tahu atau kita belajar sebelumnya apa itu teks prosedur dan lain-lain, hari ini kita belajar menulis teks prosedur. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk menulis teks prosedur? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks prosedur. Ini sangat penting ketika kalian ingin menyusun teks prosedur, kalian harus tahu hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja ya? Mari kita simak bersama-sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks prosedur. Yang pertama adalah tulis judul sesuai dengan gambar atau deskripsi. Nah, ini sangat penting ketika kalian ingin menuliskan teks prosedur, kalian juga harus menuliskan judulnya. Apa yang ingin kalian tulis? Cara apa? Cara membuat apakah? Cara melakukan apakah? Tahap melakukan apakah? Langkah membuat apakah? Ini sangat penting karena dengan judul pembaca akan tahu, oh, ternyata ini tujuan menuliskan langkah-langkah atau menuliskan cara-cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi yang pertama harus ditulis adalah judul. Yang kedua adalah perhatikan urutan. Masih ingatkah dengan materi yang kemarin sudah dibahas tentang teks prosedur? Ya, benar sekali. Jadi dalam penulisan teks prosedur, kalian harus menuliskan secara urut, tidak boleh acak. Manakah urutan atau langkah atau tahap yang ditulis menjadi nomor 1, dia harus dijadikan sebagai nomor 1. Bagaimana nomor 2 harus ditulis sebagai nomor 2, tidak boleh dibolak-balik, apalagi secara acak. Maka nanti hasilnya akan membingungkan dan itu bukan teks prosedur yang baik dan benar. Jadi, teks prosedur yang baik dan benar yaitu memperhatikan urutan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Nah, masih ingat kan kata kerja? Kata kerja itu kata yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kata kerja di sini adalah kata kerja aktif. Contohnya, memasak, menuangkan, menyirami, menyapu, menambahkan, menaburi, melipat, dan lain-lain. Nah, itu disebut kata kerja yang bersifat aktif. Lalu yang keempat, gunakan kata perintah. Nah, masih ingat kan ciri-ciri teks prosedur yang minggu kemarin sudah dipelajari? Jadi, untuk menulis teks prosedur, kalian juga harus menambahkan teks perintah. Contohnya, taruh garam secukupnya. Atau, lipat kertasnya menjadi 2. Nah, masih ingat ya, kata perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Ya, jadi gunakanlah kata perintah. Dan yang terakhir adalah gunakan penomoran atau penanda. Nah, ini sangat penting karena berkaitan dengan nomor 2 secara urut. Jika kalian menuliskan prosedurnya dengan urut, maka agar lebih mudah kalian menggunakan penomoran atau penanda. Bisa menggunakan nomor 1, 2, 3, atau bisa menggunakan penanda. Sebebas kalian apakah atau di manakah yang kalian inginkan. Nah, mudah bukan menulis teks prosedur? Nah,
Jika kalian sudah mempelajari apa saja yang harus ditulis dalam menulis teks prosedur, mari kita perhatikan contoh-contoh teks prosedur berikut ini. Kalian simak dan cermati ya. Nah, ada contoh yang pertama, yaitu cara menggunakan masker. Nah, di sini ditulis beserta dengan penomorannya, bukan? Sesuai dengan cara menuliskan yang tadi sudah dijelaskan, ada nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa juga ada gambar yang menarik, ada warna-warna yang menarik, juga ada deskripsi, adalah yang paling penting. Silakan untuk dibaca. Jadi jika kalian memiliki gambar yang menarik, boleh ditambahkan juga ya, jika kalian ingin menulis teks prosedur. Nah, sudah paham kan bagaimana cara menggunakan masker? Mudah bukan? Kita lihat ke contoh berikutnya. Nah, prosedur berikutnya adalah cegah virus corona dengan rutin cuci tangan. Nah, di layar kaca kalian berikut ini adalah prosedur bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Silakan diperhatikan. Nah, bisa diperhatikan kan? Ada setiap bagiannya, penomorannya, dan ditulis secara urut. Nah, berikutnya ini adalah contoh berikutnya. Sama ya, ditulis dengan penomoran. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kalian lihat, apakah kamu memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Jika kalian tidak ingin memiliki pertanyaan, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.